Newsman Opinion. Mitra bisnis, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Michael Sianipar meminta Pemprov DKI terbuka mengenai perkembangan balapan Formula E yang rencananya diadakan 4 Juni mendatang. Menurutnya sampai saat ini ada yang menyebut pembangunan sirkuit gagal lelang, kemudian belum ada sponsor yang pasti, dan bahkan baik pihak Gubernur Anies maupun Jakpro sebagai penyelenggara tidak berani bicara terbuka dan saling lempar-melempar. Jika memang sudah tidak sanggup dinilai, lebih baik segera menyerah. Apa komentar Anda mengenai rencana penyelenggaraan Formula E ini? Silahkan di 6339160, 6339160. Kalau saya lihat sih ya, saya pesimis untuk bisa keberhasilannya. Karena satu, tidak terencana dengan baik, dan dua, pandemi juga waktunya kurang tepat. Dan untuk keberhasilan itu sangat-sangat tipis. Sponsornya pun takut. Terima kasih. Ya, saya kira sejak awal ini memang proyek Formula E ini tidak dibutuhkan oleh warga DKI ya, karena masalah krusial itu kemiskinan, macet, dan banjir ya, itu yang harusnya diselesaikan. Tapi di era pemerintahan Anies selama 4 tahun lebih ini tidak ada kali yang dilebarkan, mana janji-janji kampanye normalisasi, naturalisasi, atau macam-macam istilah kata-kata yang dibuat seperti dongeng kepada anak kecil ya. Juga DP 0% itu tidak sampai 1% daripada proyek yang dijanjikan ya. Ya makanya betul kata Pak Ahok, saya tidak mau bohongin orang nih buat jabatan gubernur. Nah, terbukti kan suara kenabian dari Ahok. Karena itu saya kira Kejaksaan Tinggi, imigrasi ya, juga kalau KPK-nya melempem, harus diambil alih nih oleh seluruh instansi aparat yang berwenang ya, untuk cegah tangkal si Anies agar tidak kabur bawa alasan umroh untuk cuci uang atau money laundry ke luar negeri. Terima kasih. Ya kalau menurut saya ya, dari pekerjaannya aja ya, penyerapan air aja itu nggak jelas. Begitu nggak ada ngaruhnya, tetap aja banjir. Sekarang ini Formula E lagi. Pohon-pohon di Monas sudah pada ditebang. Akhirnya jadi kagak, nggak ada rimbanya. Duitnya udah habis. Susah juga ya. Kalau menurut saya ya, dari benangnya aja pemilihnya udah salah. Saya bilang yang tadi, kesalahannya udah nggak jelas. Kenapa saya bilang pemilihnya udah salah? Orang yang milih Pak Ahok nggak disembayangin, nggak disolatin, itu kan bisa suatu kejahatan. Masa orang meninggal nggak boleh disolatin gara-gara memilih seseorang? Itu aja Bu, makasih. Wah, kalau menurut saya kalau memang dari PSI kurang kuat ya, ini basisnya PSI dengan basisnya seorang Anies itu masih kalah jauh. Setidaknya harusnya kalau emang ada yang nggak boleh, pusat lah yang ngomong, tidak memberikan teguran. Tapi ini kan pusatnya diam aja. Malah kemarin Anies itu dapat penghargaan dari Mendagri. Jadi ya kalau PSI yang ngomong, wah paling cuma berisik-berisik dikit gitu aja lah, nggak bakal ada yang dengerin, nggak ada yang protes apa, Aniesnya nggak akan berubah, ya begitu-gitu aja. Jadi menurut saya mending PSI perkuat basisnya dulu, biar nanti di parlemen lebih banyak anggotanya, baru bisa membuat perubahan. Kalau sekarang kan masih kalah dengan Anies kan, dari pusatnya juga diam aja, kayak malah takut dengan Anies. Itu aja, terima kasih. Jadi mengenai Formula E ini, kalau menurut saya sih ini proyek dan aktiviti yang gak jelas ya. Jadi menurut saya mendingan dibatalin aja lah, karena dari sisi manfaat belum ada yang bisa mengambil manfaat dari aktivitas ini. Kayaknya gitu aja Bu, terima kasih. Saya melihat Formula ini kan proyek bermasalah, dari awal sudah bermasalah. Nah sekarang Pemda atau tertutup, memang dari awal ya Pemprov selama ini sudah dipegang Anies kan tertutup. Dari kota bukan milik rakyat lagi. Jadi memang tidak terbuka. Kemudian Anies sendiri asik ke Sulawesi Selatan promosi JIS dengan menjelek-jelekan kerja
Jokowi kerja. Dia lupa di situ kan bantuan juga dari pemerintah pusat dengan pakai dana PEN yang sekitar 3 triliunan lebih. Harusnya dia terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Jokowi maupun kepada Sri Mulyani. Nah, mengenai formula ini pasti akan bermasalah. Terima kasih. Mentarnya pendek. Yang benar itu PSI sama PDIP. Dan yang benar lagi itu harusnya Ahok dulunya, Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Ini saya setuju dengan opini bahwa ini tuh nggak ada nilai positifnya ya untuk Jakarta. Karena nilai tambahnya nggak ada. Kalau ada nilai tambahnya seperti kita bangun di Mandalika sehingga wisata untuk Mandalika terangkat sih ada baiknya, tapi ini kan nggak ada. Saya kira seperti itu. Proyek ini memang menurut saya dari awal tidak direncanakan dengan baik ya, apalagi setelah kita membandingkan memang dengan Mandalika. Masa balapan dengan kecepatan sendirian tinggi awalnya direncanakan di Monas, di sekitar istana, di sekitar bangunan penting. Jalurnya tidak menarik, segi empat seperti itu, dan kalau kita belajar dari Mandalika, aspalnya harus khusus, nggak bisa dengan aspal jalan raya seperti itu. Jadi direncanakan dengan sembarangan, dan akhirnya pelaksanaannya sampai sekarang berantakan. Menurut saya kalau dipaksakan malah akan sangat merugikan dan sangat jelek. Memang nggak ada nilai tambahnya. Terima kasih. Proyek menghambur-hamburkan uang aja itulah. Di Jakarta masih ada yang lebih penting, misalnya ngatasi masalah macet. Seperti tadi Bapak penelpon pertama, nelpon lagi macet-macet, lagi musim begini banjir, kayak begitu. Kalau mau cari citra, Jakarta mah sudah terkenal lah di internasional, ibu kota negara kita ini. Apalagi yang mau dikembangkan, yang paling jelas ini bikin sesuai notenya supaya rakyatnya bahagia. Ini yang dibukin yang bukan-bukan aja begitu. Udahlah, terus tarik ulur melulu, anggota dewannya juga ngepusnya tidak tegas, cuma himbauan aja. Ya semua mah cuma drama aja akhirnya. Capek. Persiapannya memang kacau ya, karena memang tidak profesional. Niatnya kan juga untuk pencitraan pemilu aja nanti 2024. Kalau saya pun sebagai pengusaha, saya suruh jadi sponsor di situ atau suruh kerja sama di situ, nggak mau saya. Coba bayangin, proyek yang sedang diselidiki atau disidik oleh KPK. Satu itu yang paling berat. Yang kedua, kalau saya bicara, saya sebagai seorang bisnis, yang persiapan seperti itu sampai hari ini tempatnya aja di mana masih goib begitu kok. Masa saya suruh invest duit jadi sponsor. Jadi memang ini satu pekerjaan yang sia-sia dan bukan nggak mungkin nanti akan jadi bumerang buat Anies ini dalam bidang hukum maupun politik. Terima kasih. Nah, kalau soal pemberitaan Formula E, saya lihat di kanal-kanal berita seperti Twitter ini jarang dipublikasikan ya. Tapi kalau saya lihat pengamatan saya, video-video yang dibagikan oleh Instagram yang Giring Ganesha soal lahan Formula E masih jadi kandang kambing gitu ya. Aduh, kayaknya sih Formula E kayak buang-buang ini deh, buang-buang waktu, buang-buang duit juga, buang-buang anggaran semuanya. Pokoknya ya terus sebagai laki-laki harus gentleman, nggak usah sembunyi-sembunyiin, harusnya dipublikasikan saja gitu. Senyatanya kita melihat memang proyek Formula E ini memang minim dukungan ya, baik dari masyarakat luas maupun dari pemerintah pusat sendiri. Ini yang agak aneh memang. Jadi menurut saya memang ini Formula E ini program murni, program pencitraan gubernur. Karena dari mana saya menilai ya sederhana saja, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa minim dukungan saya dari masyarakat luas pada umumnya maupun dari pemerintah pusat tuh rasanya kok nggak mendukung, kok adem-adem aja gitu. Beda dengan yang di Mandalika itu kan benar-benar gegap gempita itu yang terjadi di sana. Karena banyak yang susah ya, ekonomi lagi begini, daripada untuk biaya itu APBN atau APBD buat yang enggak gitu ya, hanya gaya-gayaan. Apa salahnya buat bantu orang-orang yang susah itu? Ya, kalau menurut saya sih memang dari awal juga sudah
agak aneh sih ya Formula E ini. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ini kan tadi saya dengar berita juga kalau misalnya ada ada lelang baru yang dipastikan akan cepat selesai. Nah ini juga jadi pertanyaan dong, namanya lelang harus sesuai dengan prosedur dong. Kalau cepat selesai berarti dipaksain dong. Tapi ya nggak tahu lah. Tapi ya udahlah, kalau misalnya memang nggak bisa atau susah untuk dilaksanakan ya nggak usah aja. Tapi kalau misalnya bisa, ya silahkan, siapa tahu Jakarta jadi rame kan. Kalau Anies pintar jadi gubernur, dia harus balap onta dari Arab. Masa baik Formula E, dia nggak ngerti listrik kok. Berarti dia nggak pintar. Terima kasih. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Adrian.